Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Ferdiansyah akan menjelaskan tentang keanekaragaman zooplankton di laut. Yang pertama ada tintinit. Hewan ini bersel tunggal yang mempunyai sitoplasma, sitomembran, atau leading cell, dan satu lebih inti, yaitu nukleus. Ciri utamanya adalah tubuhnya membentuk kantong dari gelatin atau kitin yang disebut aurika. Tintinit ini mempunyai peran penting dalam ekosistem laut sebagai makanan bagi berbagai larva ikan, udang, dan moluska. Ini merupakan akan menunjang keberhasilan produksi jenis-jenis biota laut yang mempunyai nilai ekonomi penting, mempunyai ukuran berkisar 30-150 mikrometer. Gambar di samping merupakan contoh zooplankton titinit. Ada 15 jenis. Yang berikutnya ada foram. Foram adalah hewan dari bangsa ordo Foraminifera yang berbeda di kelas Sarcodina phylum Protozoa. Foram ini mempunyai dua tipe. Yang pertama, tipe tak berlubang-lubang, dan yang kedua, tipe yang berlubang-lubang. Ini menjulur kaki semu Pseudopia untuk bergerak. Foram di laut mempunyai lebih dari 4.000 jenis dan hanya 40 jenis yang hidup sebagai plankton. Selebihnya merupakan jenis foram yang hidup sebagai bentos. Sebarannya mulai dari perairan pantai hingga ke perairan oseanik. Mempunyai ukuran beragam dari sekitar 100 mikrometer hingga lebih dari 1 mm. Gambar di samping merupakan contoh jenis foram plankton yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, gambar yang pertama ini ada gambar foram plankton Globigerina boloides. Yang A merupakan foram keseluruhan sel dengan duri-durinya yang memancar dari cangkang, dan yang B, cangkangnya berasal dari sedimen dasar laut. Gambar yang di samping merupakan jenis cangkang foram plankton yang ada di perairan Indonesia. Kemudian ada Radiolaria. Radiolaria merupakan zooplankton kelas Sarcodina phylum Protozoa yang mempunyai bentuk cangkang yang bulat dengan berbagai variasi struktur yang umumnya mempunyai simetri radial memancar dan mempunyai ukuran berkisar 30 mikrometer hingga 2 mm. Radiolaria ini mempunyai kaki semu yang merupakan bagian protoplasma yang dapat dijulurkan untuk bergerak dan mencari makan. Makannya seperti berbagai grup zooplankton, yaitu kopedot, larva, Crustacea, diatom, dinoflagellae, tintinit, bakteri, dan juga detritus organik. Nah, gambar yang di samping ini merupakan jenis Radiolaria plankton. Ada 8 jenis. Radiolaria ini banyak ditemui di perairan tropis dengan salinitas di atas 30. Hewan ini banyak dijumpai di laut lapisan teratas hingga kedalaman ratusan meter. Sebaran geografiknya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor oceanografis seperti suhu, salinitas, dan arus. Lebih dari 4.000 jenis ditemukan yang terdapat banyak di perairan oseanik, dan juga marga dari Radiolaria yang kerangkanya terbuat bukan dari silika, namun dari bahan strontium sulfat, misalnya Ancataria. Strontium adalah unsur kelumit yang ada di laut. Hampir tak dapat terukur karena sedikitnya dalam laut, tetapi hewan ini dapat mengakumulasikan unsur kimia yang ada di dalam kerangkanya. Gambar di samping merupakan hasil karya Radiolaria, merupakan kristal-kristal gelas yang indah. Kemudian ada ubur-ubur. Ubur-ubur plankton yang hidup di laut dan dianggap sebagai ubur-ubur sejati itu yaitu kelas Scyphozoa. Sebagian besar tubuh ubur-ubur ini terdiri dari air 95-99%, yang membuat daya apungnya sangat cocok melayang di dalam laut. Kepadatan yang seperti lendir dan bening membuat ubur-ubur umumnya transparan. Ciri-ciri ubur-ubur Scyphozoa mempunyai tubuh berbentuk payung disertai umbai-umbai berupa tentakel. Bagian paling atas disebut exumbrella dan bagian bawahnya sumbrella. Di antara keduanya terdapat mesoglea yang konsistennya lendir yang sangat kental. Di tengah sumbrella terdapat bukaan mulut. Adanya sel penyengat.
atau nematosis yang mengandung racun. Nematosis ini berupa kantong kecil atau kapsul yang berisikan sel di bagian tombak. Gambar di samping merupakan morfologi dan anatomi ubur-ubur. Ada rongga gastrovaskuler, filamen gaster, gonad, kanal interradial, dan kanal cincin. Nah, tengok lihat di situ ada lengan mulut, dan di gambar di bawahnya adalah penyengat dari ubur-ubur tersebut. Nah, kemudian gambar yang di samping ini merupakan contoh ubur-ubur. Ada 13 jenis contoh yang ada di gambar. Nah, dan ubur-ubur ini bereproduksi secara seksual dan pemulanya aseksual pada ubur-ubur bulan Aurelia auretea. Kemudian ada ctenophore. Ctenophore mempunyai penampilan yang bening, transparan, dan tidak berpigmen. Pleurobacatia dilengkapi 2 tentakel yang dapat dikerutkan masuk dalam kantong tentakel yang ada dalam tubuhnya. Tentakel ini untuk menangkap mangsanya. Tentakelnya meliputi banyak sel kloroplast yang menghasilkan lendir yang sangat lengket. Ukurannya kecil 1-5 mm, termasuk karnivora yang buas. Bersifat hermafrodit, artinya seekor hewan dapat menghasilkan sperma maupun sel telur. Ctenophore ini juga menghasilkan bioluminesensi atau cahaya hayati yang menghasilkan cahaya kebiru-biruan. Kibar dan sisir-sisirnya juga dapat menghasilkan pancaran cahaya yang membuat penampilan hewan ini menarik. Dijumpai dari perairan pantai hingga ke perairan samudra. Ini juga ditentukan dengan faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan lainnya. Seluruh laut di dunia hanya ada sekitar 100-150 jenis. Gambar di samping merupakan beberapa contoh dari filum Ctenophora, menunjukkan plat-plat sisir dan tentakel yang berada dalam kantong tentakel. Tentakel ini dijulurkan untuk menangkap mangsanya. Kemudian ada chaetogonad. Chaetogonad mempunyai rahang yang bentuknya bagai bulu yang kasar dan kaku, yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Merupakan hewan pemangsa yang buas dan rakus, termasuk berbagai zooplankton. Misalnya copepod bisa mencapai 95% dari konsumsinya. Berukuran sekitar 2-3 cm, tetapi ada juga yang bisa mencapai 5-10 cm. Di bagian kepala ada sepasang mata kecil, sedangkan di bagian tubuhnya terdapat sirip yang umumnya 2 pasang. Bentuk dan posisi sirip merupakan bahan penting untuk identifikasi jenisnya. Di seluruh laut di dunia diperkirakan terdapat 100 jenis chaetogonad yang berada di bawah 15 marga. Gambar di samping merupakan chaetogonad. Struktur morfologinya. Hewan ini dijumpai dari perairan pantai hingga ke perairan oseanik. Dalam sebaran vertikal chaetogonad, ada yang bersifat epiplanktonik atau hidup di lapisan teratas saja, sampai 200 meter. Tetapi ada juga yang hidup di lapisan menengah 200-1000 meter. Dan ada pula yang ada di lapisan dalam lebih dalam. Kedalamannya sampai 1000 meter. Mempunyai peran penting karena merupakan makanan bagi banyak jenis ikan dan cumi. Sebaliknya, chaetogonad merupakan pemakan telur dan larva ikan yang ganas. Jika populasinya besar, akan menimbulkan kerugian bagi ladang ikan dan upaya budidaya perikanan. Gambar di samping merupakan plankton dengan marga chaetogonad, dan di bawahnya ada chaetogonad yang ada di Laut Jawa. Kemudian ada copepod. Copepod mempunyai kaki renang yang kuat untuk dapat berenang melesat dengan kecepatan tinggi dengan gerakan menyentak-nyentak. Copepod ini mempunyai kulit kerangka luar yang keras dari bahan chitin, mempunyai 2 pasang antena berukuran panjang dan kecil.
Di dunia ada sekitar 12.000 jenis kopedot, tetapi tidak semua plankton. Ukurannya sekitar 0,5 sampai 2 mm. Meskipun ada yang berukuran relatif besar sampai sekitar 1 cm atau lebih. Kopedot ini juga dijuluki dengan serangga laut. Gambar di samping merupakan contoh dari kelompok kopedot kalanoid. Nah, kemudian ada berbagai plankton krustasea selain kopedot. Yang pertama ada Cladocera, merupakan kelompok Crustacea yang sederhana yang berukuran kecil 0,5 sampai 1 mm. Lebih banyak hidup di lingkungan air tawar, kemampuannya untuk berparthenogenesis yang maksudnya betina dapat menghasilkan keturunan tanpa membutuhkan sang jantan untuk membuahi telur. Kemudian yang kedua adalah Ostratot, merupakan Crustacea yang berukuran kecil sekitar 1 sampai 2, meskipun ada yang lebih besar. Ini juga dapat menghasilkan cahaya hayati atau bioluminesensi, misalnya Cyprinidia. Yang ketiga ada Amphipod, mempunyai tubuh yang beruas-uas dan pipih kiri kanan. Amphipod ini memiliki peran penting untuk sebagai makanan bagi berbagai jenis ikan. Yang kelima adalah Mysid, mempunyai ciri khas adanya sepasang statosis yang bundar di pangkal ekornya. Ukurannya 5-25 mm dan diperkirakan mempunyai 780 jenis yang hidup di laut. Yang kelima adalah Ephaucid, berukurannya 1-5 cm. Ini merupakan sumber penting sebagai makanan berbagai hewan laut seperti ikan, cumi-cumi, burung laut, dan paus. Kemudian ada yang keenam ada Sergestid, bentuknya mirip dengan udang. Hidupnya di lapisan permukaan laut, terutama di perairan pantai sampai ke perairan muara. Kemudian ada Mollusca. Keong Pteropod mempunyai cangkang yang terbuat dari bahan kapur. Keong ini sering disebut kupu-kupu laut, dengan mempunyai sepasang kaki yang telah berubah bentuk dan berfungsi untuk berenang. Keong ini berukuran 2-3 mm, memiliki cangkang tipis dan transparan, serta ulirnya memilin ke kanan, contohnya Atlanta dan Carinaria. Gambar di samping merupakan contoh moluska yang hidup sebagai plankton di laut. Kemudian ada Tunicita. Tunicita ini merupakan biota yang menarik. Larvanya terdapat nocorda atau sumbu kerangka yang menunjukkan hubungan kekerabatan dengan hewan tingkat tinggi yang memiliki vertebrata. Larvanya seperti kecebong yang dapat berenang dengan notochorda sepanjang ekornya. Kulit luar mengandung bahan tipe selulosa yang terbuat dari tunisin. Tunicita ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada Acidiacea, bentuk dewasanya hidup di dasar laut. Yang kedua ada Larvacea, berukuran 1-3 mm dan transparan, tidak pernah berkembang lebih dari bentuk kecebong. Mempunyai ciri khusus, bisa membangun rumah tempat berlindung di dalamnya sambil mencari makan. Ketiga ada Thaliacea, merupakan berukuran 30 mm. Gambar di samping merupakan contoh Tunicita yang ada di laut. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Dari saya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.